Selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Chillmed Corner. Eh, Harapannya semoga tempat ini bisa jadi tempat yang nyaman ya buat teman-teman untuk belajar matematika, dan semoga teman-teman jadinya santai gitu ketika belajar matematika. Nah, untuk video kali ini insya Allah saya bakal bahas tentang materi lanjutan dari topik aljabar linear elementer yang kemarin, yaitu kalau nggak salah kemarin itu kita belajar tentang pengenalan matriks ya teman-teman. Kita belajar dari apa itu matriks, terus jenis-jenis matriks, kemudian transpose matriks, dan kesamaan matriks. Nah, mungkin teman-teman juga pasti udah tahu ya untuk yang pengenalan matriks kemarin gitu, maksudnya karena udah belajar gitu di SMA dulu. Nah, sekarang kita bakal lanjutin juga materi kita. Mungkin teman-teman sekarang pas SMA juga udah belajar gitu ya, yaitu kita bakal lanjutin tentang ini ya guys, tentang operasi matriks. Oke, kita akan lanjutin tentang operasi matriks. Nah, untuk operasi matriks itu sendiri ya teman-teman, kita bakalan coba dari yang namanya penjumlahan matriks. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya kalau misalnya cara njumlahin matriks gitu. Sebenarnya ini gampang banget. Oke. Penjumlahan matriks ini. Bentar. Oke. Nah, penjumlahan matriks ini intinya dia itu adalah menjumlahkan, oke, menjumlahkan elemen yang seletak dan harus memiliki ordo yang sama. Alright, ordo yang sama. Teman-teman ingat ya, ordo itu apa? Ordo tuh ukuran matriksnya. Jadi ordo tuh bisa misalnya kalau misalnya dia gini matriksnya 1, 2, 3, 4, berarti ini ordonya berapa? Ya betul banget, ini berarti ordonya adalah 2 kali 2 karena dia punya dua apa? Dua baris dan dua kolom. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Misal kayak gini. Oke, misal ada matriks 1, 3, 3, kemudian 4, -1, 0. Oke, ditambah dengan matriks -5, 2, 3, 0, -2, 1. Oke. Nah, ini berapa nih hasilnya, teman-teman? Jadi, kita jumlahin satu-satu ya. Nah, ini ingat syaratnya menjumlahkan elemen yang seletak dan harus memiliki ordo yang sama. Perhatiin dulu ini ordonya. Nah, ini ordo matriksnya berapa? Ya, betul banget. 3 kali 2. Ini juga ordo matriksnya berapa? 3 kali 2. Nah, artinya kalau misalnya dia udah sama ordonya, 3 kali 2 sama 3 kali 2, berarti dia itu bisa dijumlahin nih. Nah, berarti caranya gimana? Ya udah, berarti dengan menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, maksud seletak itu gimana? Ya udah, berarti jumlahnya ini nanti sama ini kayak gitu. Oke, karena dia seletak. Terus jumlahin ini sama ini kayak gitu. Dan begitu juga seterusnya sehingga diperoleh misal 1 ditambah -5 berarti -4 kan? Ya enggak? Nah, terus 4 ditambah 2 6. Kemudian 3 ditambah 3 6. -1 ditambah 0 -1. Ya enggak? Kemudian 3 ditambah -2 berarti 1. Kemudian 0 ditambah 1 1 kayak gitu. Nah, akhirnya diperoleh hasil matriks 3 kali 2 juga, dan elemennya itu adalah elemen-elemen matriksnya -4, 6, 6, -1, 1, 1 kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk penjumlahan matriks. Gampang ya, tinggal dijumlahin aja kayak gitu. Tapi yang seletak dan ordonya harus sama. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang pengurangan matriks. Oke, pengurangan matriks. Oke,
Pengurangan matriks ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman sama yang penjumlahan. Nah, cuma bedanya ini kalau misalnya penjumlahan kan dia menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, kalau ini adalah mengurangkan uh, elemen yang seletak, dan harus memiliki ordo yang sama. Oke. Nah, jadi dia sama nih kayak penjumlahan, cuma bedanya kalau misalnya ini itu penjumlahan, kalau ini nantinya dikurangi kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh aja. Misal kita punya di sini matriks eh samain aja lah ya. Misal 1 3 3, oke. 4 min 1 0. Oke. Dikurangi sama min 5 2 3 0 min 2 1. Oke. Nah, kita kurangi jadinya berapa nih? Ini ingat ya, mengurangkan elemen yang seletak. Ini berarti seletaknya sama ini. Oke. Nah, terus ini sama ini. Dan seterusnya. Ayo kita coba bareng-bareng. Jadi 1 dikurangi min 5. Jadi 1, ini kan berarti 1 ditambah 5 kan. Berarti 6. Kemudian 4 dikurangi 2. 2. Ini tuh maksudnya ditambah itu karena min sama min 5. Jadi kalau misalnya kita kaliin ke sini minusnya jadi positif 5 kayak gitu. Oke. Nah, terus ini 3 dikurangi 3 itu 0, kemudian min 1 dikurangi 0 itu min 1, kemudian 3 ini juga sama ya. Min sama min 2 berarti 2 kayak gitu. Nah, ini berarti 2 sama min 1 kayak gitu. Nah, akhirnya diperolehlah hasil kalau misalnya hasil pengurangan dari matriks ini itu adalah ini kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ordonya udah sama tadi, itu ordonya 3 kali 2 dan ini juga sama 3 kali 2 kayak gitu. Nah, itu untuk yang penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung tanyain aja ya di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut ke uh, operasi selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu tentang perkalian skalar dengan matriks. Oke. Perkalian skalar dengan matriks. Nah, intinya kalau misalnya ini tuh, kalau misalnya skalar itu gimana sih teman-teman? Skalar tuh kayak angka ya teman-teman. Angka. Jadi angkanya tuh ya bukan matriks, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 1, bisa berapa aja, bisa berapa aja. Intinya skalar itu angka biasa ya teman-teman. Jadi kayak sesuatu yang akan dikalikan sama matriksnya pada kasus ini kayak gitu. Nah, ini tuh maksudnya gimana nantinya perkaliannya, caranya gimana kalau misalnya dia itu perkaliannya dengan skalar. Nah, caranya itu teman-teman mengalihkan skalarnya dengan semua elemen atau entry dalam matriks. Elemen atau entry dalam matriks. Oke. Nah, jadi ini mengalihkan skalarnya dengan semua elemen atau entry dalam matriks. Nah, misalnya kita ada contoh soal nih, misalnya contoh. Nah, diketahui sebuah matriks A itu dia berapa ya? Misalnya pakai yang ini aja deh. Min 5, 2, pakai matriks yang tadi ya. 3, 0, min 2, 1, oke. Nah, ini matriks A-nya misalnya. Oke, nah tentukan 3A. Nah, berarti ini tuh 3 di sini itu merupakan skalar. Sedangkan A di sini itu adalah matriksnya, matriks A kayak gitu. Nah, caranya gimana nih berarti? Ya udah berarti teman-teman tinggal gini aja. Kalau 3A berarti sama dengan 3 dikali, oke.
min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Udah. Nah, tinggal kita kaliin satu-satu. Nah, maksudnya dari mengalikan skalarnya dengan semua elemen atau entry dalam matriks itu gini ya, teman-teman. Jadi 3 ini nanti dikaliin sama min 5 kayak gitu. Jadi berapa? 3 kali min 5 berarti min 15. Kemudian ini dikali lagi. 3 dikali ini selanjutnya. 2 berarti 6. Terus selanjutnya 3 kali 3 berarti 9. 3 kali 0 berarti 0. 3 kali min 2 min 6 dan 3 kali 1 adalah 3 kayak gitu. Nah, jadi ini si tiganya itu dikaliin ke semua elemennya satu-satu kayak gitu. Nah, akhirnya membentuk matriks yang ini kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk perkalian skalar dengan matriks kayak gitu ya, teman-teman. Insya Allah semoga aman ya sampai sini. Karena ini gampang juga dan mungkin teman-teman juga udah belajar dulu ketika di SMA kayak gitu. Kalaupun misalnya lupa nggak apa-apa, kita di sini cuma karena kita belajar bareng jadinya kita nginget-nginget lagi ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang operasi yang keempat ya teman-teman. Nah, operasi keempat ini adalah lumayan membutuhkan ketelitian, yaitu uh, perkalian matriks dengan matriks. Oke. Nah, perkalian matriks dengan matriks. Oke, perkalian matriks dengan matriks. Oke. Oke, misalkan ya, kita langsung aja. Misalkan nih, diketahui nih matriks A itu adalah matriks yang berordo M kali N, oke. Dan matriks B itu matriks yang berordo N kali P misalnya, oke. Nah ini, perhatiin ordonya. Ini M kali N dan ini N kali P, oke. Nah, berarti nanti ini ketika dikalikan misalnya, jadi ketika matriks A dan B dikalikan, A dan B yang tadi, yang ini, yang matriks A yang M kali N, terus nanti dikali yang matriks B N kali yang berordo N kali P, maka dia itu akan menghasilkan dan B maka ketika matriks A dan B dikalikan, maka akan menghasilkan matriks yang berordo M kali P kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika ada matriks yang berordo M kali N kemudian dikali dengan yang N kali P, maka dia itu akan menghasilkan matriks yang berordo M kali P kayak gitu. Nah, jadi nanti matematisnya kayak gini, M kali N terus dikali B N kali P, maka menghasilkan matriks AB itu A kali B ya, dimana dia itu bakalan jadi M kali P kayak gitu. Ini kurang lebih untuk gambaran simpel tentang perkalian matriks itu sendiri. Jadi intinya apa nih dalam sini kesimpulannya? Ya betul banget, intinya dia itu catatan ya, sini catatan, kita gambar lampunya dulu. Oke, catatan berarti perkalian matriks, oke. Matriks dengan matriks hanya bisa dilakukan ketika
jumlah kolom pada matriks 1, matriks yang ke satu ya, sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Matriks yang kedua. Oke. Nah, ini catatannya ya, teman-teman. Jadi, perkalian matriks itu dia itu hanya bisa dilakukan ketika jumlah kolom pada matriks pertamanya itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, kalau misalnya teman perhatiin, di sini kan kolom ya, teman-teman. Karena ordo itu baris kali kolom kan. Nah, ini kolom. Ini kolom pada matriks A. Oke. Dan ini adalah apa? Baris pada matriks B. Baris pada matriks B. Nah, berarti ini kan sama ya. N sama N kayak gitu. Nah, berarti ini memenuhi syarat untuk bisa dikalikan. Maka dari itu hasilnya jadi matriks AB dengan ordo M kali P kayak gitu. Nah, itu ya mungkin teman-teman kira-kira udah paham belum? Kalau misalnya masih belum paham, boleh tanyain aja ke kolom chat kayak gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Kayak gini, misalnya contoh soal, oke. Diketahui, mana ini? Diketahui, sorry. Oke, diketahui matriks A itu dia 1, 3, 1, kemudian 2, 4, 0. Oke. Ya ampun, ini jelek banget. Bentar ya guys, maaf. 1, 3, 1. Oke, bentar, wait. 1, 3, 1, kemudian 2, 4, 0. Oke, 2, 4, 0. Ini untuk matriks A. Dan matriks B itu adalah min 1, 2, 1, min 1, 2, 1, sama 3, 2, 4. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan matriks C jika matriks C merupakan apa nih? Hasil kali antara matriks A dan matriks B. Nah, gimana nih teman-teman jawabnya? Ya, betul banget, gampang ya. Misal nih, di sini kan teman-teman udah diketahui ya, ini matriks A-nya kayak gini dan matriks B-nya kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman amati, untuk matriks A ini, matriks A itu ordonya berapa teman-teman? Di sini dia punya 1, 2, 3, ada 3 baris. Kemudian di sini juga ada 1, 2 kolom. Jadi matriksnya adalah 3 kali 2 untuk ordonya kayak gitu ya. Ordo 3 kali 2. Kemudian untuk matriks B itu ordonya berapa nih? Ada 2 baris dan 3 kolom, berarti 2 kali 3 kayak gitu. Nah, sebelum kita ngelakuin yang namanya perkalian antara matriks dengan matriks, teman-teman harus ingat tadi ini syaratnya. Kalau misalnya perkalian matriks dengan matriks itu hanya bisa dilakukan ketika ini jumlah kolom pada matriks yang ke satu itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua kayak gitu. Nah, jadi ini tuh kan teman-teman tadi udah dihitung kalau misalnya matriks A itu punya 2 kolom kan. Nah, sedangkan matriks B itu dia punya 2 baris. Nah, karena dia sama, artinya berarti matriks A dan B ini B bisa dikalikan. Sehingga nanti matriks C-nya itu akan menjadi berordo berapa nih, berarti 3 kali 3 kayak gitu. Karena tadi
3 kali 2 itu nanti kalau misalnya dikaliin sama 2 kali 3 ordonya itu berarti ini kan kayak saling menghabiskan gitu loh teman-teman. Ini kayak persyaratnya gitu dan nanti ini tinggal angka terakhirnya jadi 3 kali 3 kayak gitu. Nah, itu paling kurang lebih uh, untuk matriks yang bakal dihasilkan dari perhitungan ini kayak gitu. Nah, misalnya contoh matriksnya bukan kayak gitulah, bukan yang 3 kali 2 2 kali 3. Nah, itu gimana? Nah, berarti misalnya matriksnya itu adalah uh, 4 kali 3 dan 3 kali 2. Nah, ini gimana nih? Kalau misalnya matriks A-nya ordonya ini dan matriks B-nya ordonya ini. Nah, berarti kalau apakah mereka bisa dikalikan? Ya, betul banget bisa karena ini dia punya 3 kolom dan si B-nya punya 3 baris. Jadi, dia bisa dikaliin. Maka matriks C-nya itu akan menjadi matriks apa? Ya, betul banget. Matriks ordonya jadi 4 kali 2 kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk cara nyari apa namanya? Cara nentuin kalau misalnya dia itu ordonya kayak gimana ya, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Tadi kita udah tahu kalau misalnya nanti matriks C-nya itu bakalan berordo 3 kali 3. Nah, sekarang kita tinggal nentuin hasilnya ya. Gimana caranya? Nah, mari kita ingat-ingat lagi ya, teman-teman. Karena aku yakin teman-teman udah belajar ini ketika di SMA, tapi kalau misalnya seandainya ada yang lupa, boleh kita bareng-bareng ingat-ingat lagi ya. Oke, tadi matriks C itu adalah matriks A kali B, maka matriks A itu tadi 1, 2, 3, 4, 0, 1. Oke, dikali matriks B yaitu min 1, 2, 1, dan 3, 2, 4. Oke, nah berarti ini gimana nih cara ngalinya untuk matriks A kali B? Nah, cara ngalinya tuh gampang ya teman-teman. Teman-teman ingat-ingat aja ini, metode ini. Baskom. Apa itu baskom? Yaitu baris dikali kolom. Oke. Nah, ini biar mudah menghafalkan cara untuk mengalihkan ketika mengalihkan matriks dengan matriks kayak gitu ya, teman-teman. Nah, baskom baris dikali kolom. Oke. Nah, cara ngalinya gimana? Nah, ini kan ada apa namanya? Ini kan ada baris ya. Baris dikali kolom. Nah, jadi untuk pertama ini kita kaliin dulu. 1 dikali min 1 ya, ditambah 2 kali 3. Oke. Nah, ini untuk yang kolom ke 1. Nah, kolom 2-nya gimana? Ya udah, berarti kaliin baris ini juga tapi dengan ini 2 kali 2 kayak gitu. Jadi nantinya 1 kali 2 ditambah 2 kali 2. Nah, selanjutnya juga nih, ini kali ini kan tadi. Nah, ini kali ini, terus ini nanti dikali sama ini kayak gitu. 1 kali 4 berarti kan ini. Sorry, 1 sama 4. Nah, berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 4 kayak gitu. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk yang baris pertama ya teman-teman, kita udah terpenuhi kayak gitu. Nah, untuk yang bagian ini 3, 4, sama 0, 1 sama aja caranya, lakuin kayak tadi, jadi dikaliin satu-satu gitu. Nah, jadi kita coba ya sekarang 3 kali min 1, kemudian 4 kali 3, ya enggak, ini sama ini, oke, dikaliin. Nah, terus 3 kali 2 sama 4 ditambah 4 kali 2, kemudian 3 kali 1 ditambah 4 kali berapa tuh? 4 ya. Nah, selanjutnya ini 0 dikali min 1 ditambah 1 kali 3, kemudian 0 dikali 2 ditambah 1 kali 2, dan 0 kali 1 ditambah 1 kali 4. Nah, kira-kira teman-teman aman gak nih sampai sini? Yap, intinya gitu ya. Jadi dikalinya satu-satu dan gak apa-apa pelan-pelan aja kalau misalnya
untuk ngurangin yang namanya nggak ketelitian ya teman-teman. Nah, jadi kita hitung nih sekarang, 1 kali min 1 kan min 1 ditambah 6 berarti berapa? Ya betul banget 5. Kemudian 1 kali 2 kan 2 ditambah 4 berarti berapa? 6. 1 ditambah 4 kali 2 8 berarti 9 kan kayak gitu. Nah terus ini 4 kali 3 12 dikurangi 3 berarti berapa? 9 ya. Kemudian 3 kali 2 kan 6. 6 ditambah 8 berarti 14. Kemudian 3 kali 1 3 ditambah 4 kali 4 16. 16 berarti berapa nih? 19. Banyak juga ya. 19. Oke. Lanjut. 0 kali min 1 itu 0 ditambah 1 kali 3 berarti berapa nih? 3 kan ya. Kemudian 0 kali 2 0 ditambah 1 kali 2 berarti 2. Dan 0 kali 1 0 plus 1 kali 4 berarti 4 kayak gitu. Nah, itulah hasil dari perkalian A kali B. Jadi matriks jadi matriks C itu adalah berapa nih? 5, 6, 9, 9, 14, 19, 3, 2, 4. Nah, itu dia untuk matriks C kayak gitu. Nah, kira-kira teman-teman paham nggak? Semoga paham ya untuk yang cara perkalian matriks dengan matriks ini. Ingat-ingat rumusnya yaitu atau caranya yaitu baris dikali kolom kayak gitu ya. Nah, itu aja sih mungkin untuk yang operasi matriks itu, karena di matriks itu nggak ada pembagian ya teman-teman. Nah jadi cuma adanya itu ini penjumlahan, pengurangan, perkalian skala dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Nah mungkin aku bakalan cepet aja nerangin tentang apa ya namanya sifat-sifat dari operasi matriks ya. Nah teman-teman bisa catat aja. Ini sebenarnya simple aja sih. Nah tapi untuk operasi matriksnya semoga teman-teman bisa paham ya tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat matriks. Oke. Sifat-sifat operasi matriks. Nah, ini saya rasa teman-teman buat pengetahuan aja ya. Ini supaya nggak bingung ketika menemukan soal-soal nanti. Jadi sifat-sifat matriks itu kita misalkan ya, oke. Misalkan A, B, dan C adalah matriks-matriks berukuran sembarang. Adalah matriks-matriks berukuran sembarang. Berukuran sembarang tuh maksudnya bisa berukuran apa aja ya teman-teman, asalkan sesuai dengan konteksnya kayak gitu. Dan alfa dan betanya itu sembarang juga, sembarang skalar. Sedemikian sehingga operasi dari operasi di bawah ini terdefinisi. Oke. Nah, untuk operasinya apa aja nih? Oke. Yang pertama, hukum komutatif terhadap penjumlahan matriks, yaitu hukum komutatif. Komutatif itu apa? Ya, betul banget, pertukaran ya. Pertukaran penjumlahan. Hukum pertukaran penjumlahan matriks itu berlaku ya teman-teman. Jadi boleh kalau misalnya ditukar. Matriks itu berlaku. Jadi ketika dia itu misalnya ini pertukaran penjumlahan matriks itu berlaku, misalnya ada
matriks A ditambah B, maka D itu hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah A kayak gitu. Nah, ini sama kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif penjumlahan dan perkalian juga berlaku. Penjumlahan dan perkalian juga berlaku di mana misal kita punya matriks A plus B plus C, oke, sama dengan A plus B plus C, oke. Nah, selanjutnya misal ini yang asosiatif penjumlahan, oke. Kemudian kalau misalnya perkalian gimana? Ya udah berarti tinggal A dikali B kali C itu sama aja kayak A kali B kali C kayak gitu. Nah, ini merupakan asosiatif perkalian kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang poin ketiga. Oke, sorry lupa ini. Hukum asosiatif penjumlahan dan perkalian juga berlaku. Oke. Nah, selanjutnya nomor 3. Ya, betul banget. Hukum distributif. Oke. Hukum distributif kiri dan kanan. Maksudnya gimana? Hukum distributif berlaku. Maksudnya hukum distributif kiri sorry. Maksudnya hukum distributif kiri kanan itu berlaku ya teman-teman. Misalnya gini. Misalnya aku punya gini. A sama dengan B plus C, oke. Nah, itu sama aja kayak AB plus AC kayak gitu, oke. Nah, kalau misalnya dia itu kayak gini, B plus C kali A ya, misal itu sama aja kayak B kali A ditambah C kali A kayak gitu. Nah, itu maksudnya hukum distributif kiri kanan kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu A min bukan A min, A dikali B min C itu sama aja kayak AB dikurangi AC, oke. Nah, terus yang selanjutnya itu ketika ada skalar A terus B plus C, oke, matriks B plus C, maka dia itu sama aja kayak perkalian skalar antara B ditambah perkalian skalar antara alfa dengan C-nya kayak gitu. Bentar, ini nomor 4 kan? Oke, nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6 kan? Oke, nomor 6 lanjut, misal kita punya ini alfa plus beta, oke. Nah, ini bukan plus aja, bisa minus juga, jadi plus minus aja ya teman-teman. Plus minus C, maksudnya plus minus tuh dia berlaku di penjumlahan atau pengurangan ya. Penjumlahan atau pengurangan, tergantung yang kalian mau apa. Oke. Nah, berarti ini berapa? Berarti ini itu sama aja kayak A kali C. Jadi ini kan ketika matriksnya yang dijumlahkan ya. Kalau misalnya ini itu ketika skalarnya yang dijumlahkan, kalau yang nomor 6. Jadi tinggal kaliin aja skalar A dikali matriks C, itu nanti sama ditambah sama skalar beta dikali C kayak gitu. Nah, yang terakhir, sifat yang terakhir itu ketika skalar alfa ini itu dikali dengan beta yang dikali sama C. Nah, berarti itu bakal sama aja kayak skalar A kali B dikali C kayak gitu. Nah, itu aja sih mungkin untuk sifat-sifat operasi matriks ini. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman aja ya. Jadi operasi matriks itu bisa diotak-atik kayak gini, kayak gitu. Bisa komutatif, asosiatif, distributif. Terus kalau misalnya ditemuin skalar dan sebagainya, itu nanti kayak gini, kayak gitu metodenya kayak gitu. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mangga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.